Ketahanan pangan menjadi isu krusial di berbagai negara, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perubahan iklim yang mengganggu produksi pertanian. Malaysia, Jepang, dan Filipina saat ini menghadapi krisis pangan yang menyebabkan lonjakan harga beras secara signifikan, memicu kepanikan di kalangan masyarakat yang terpaksa mengantre panjang demi mendapatkan kebutuhan pokok tersebut. Di Malaysia, tekanan ekonomi akibat inflasi dan ketergantungan pada impor beras semakin memperparah situasi. Jepang, Filipina hingga Malaysia krisis pangan. Bahkan Malaysia minta diajarin Menhan Amran cara akuntan stok pangan di Indonesia. Sejak negara kita bahkan berlaku negara jiran termasuk Indonesia, saya masih sedar. Yaitu di Indonesia pada satu ketika harga cili padi mencecah kepada $40 satu kilo. Jadi ikuran daripada peristiwa-peristiwa itu, maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian. Dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian, dan hari ini Indonesia dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Di Malaysia sudah ada berapa jenis? Agak-agak kita ada substitusi. DPR Malaysia turut memuji kemajuan pertanian Indonesia dan mempertimbangkan untuk belajar dari sistem yang diterapkan oleh negara tetangganya. Kalau ada yang berani buat perangai buruk dalam keadaan orang susah cari beras, kamu sorok, kamu jaga, kami akan cari kamu dan saman dan bawa kamu ke mahkamah. Sebuah kilang beras di Kedah disita selepas disyaki menyorok 180 tan metrik beras putih tempatan bernilai RM405,000. Proses sitaan pertama membabitkan kilang beras itu dilakukan menerusi operasi beras putih tempatan BPT yang dijalankan bersama Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin. Semalam, saya pergi ke Giant Hypermarket Setapak. Saya cek. Dia kata memang tak ada, beras tempatan ni tak ada. Saya tanya berapa lama dah. Dia kata sudah hampir setahun. Tak ada. Lepas tu yang menteri jawab, ada tapi masa jualan rahmah. Apakah hanya jualan rahmah saja? Apakah semua rakyat mesti pergi ke jualan rahmah? Jualan rahmah hanya dilakukan pada hari Minggu saja. Hari-hari lain 300 kampit dalam satu supermarket. Hari-hari lain ni macam mana? Sementara Jepang menghadapi tantangan dalam distribusi logistik akibat bencana alam yang menghambat suplai pangan. Filipina, sebagai salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia, mengalami dampak paling parah dengan inflasi beras yang melonjak hingga 24,4%, angka tertinggi dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, sehingga pemerintah setempat terpaksa menetapkan status darurat ketahanan pangan guna mengendalikan situasi. Di tengah krisis yang melanda negara-negara tetangga, Indonesia justru berhasil menjaga stabilitas pangan dengan memastikan pasokan beras tetap mencukupi bagi seluruh masyarakat. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional berada dalam kondisi aman berkat kebijakan yang telah diterapkan sejak jauh hari, termasuk peningkatan produksi dalam negeri, serta optimalisasi cadangan beras pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Februari 2025, harga beras medium di Indonesia stabil di kisaran Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram, jauh lebih rendah dibandingkan dengan puncak harga pada tahun sebelumnya, yang sempat menyentuh Rp16.000 per kilogram. Kondisi ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengelola stok beras dan memperkuat produksi domestik telah memberikan hasil yang positif, sekaligus menghindarkan Indonesia dari potensi kelangkaan pangan yang dapat berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas pangan tidak terlepas dari peran strategis Badan Pangan Nasional
yang secara aktif mengawasi ketersediaan dan distribusi beras di seluruh wilayah. Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 2 juta ton dan diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan panen raya yang berlangsung di berbagai daerah. Stok yang melimpah ini memberikan rasa aman bagi masyarakat, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menghindari krisis pangan. Dengan adanya cadangan beras yang cukup serta mekanisme distribusi yang terencana dengan baik, Indonesia tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memiliki potensi untuk membantu negara-negara yang mengalami kesulitan akibat gangguan pasokan pangan global. Keadaan yang terjadi di Malaysia, Jepang, dan Filipina menjadi pelajaran penting bagi negara-negara lain dalam mengelola ketahanan pangan secara berkelanjutan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa ketergantungan pada impor beras dapat menjadi bumerang ketika terjadi disrupsi dalam rantai pasokan global, sebagaimana yang dialami oleh negara-negara tersebut. Oleh karena itu, Indonesia terus berupaya memperkuat sektor pertaniannya dengan mendorong program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, peningkatan produktivitas petani, serta inovasi dalam teknologi pertanian guna memastikan bahwa kebutuhan pangan dapat terpenuhi secara mandiri. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia tidak hanya dapat menghindari krisis pangan, tetapi juga mampu mempertahankan stabilitas harga yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang paling rentan terhadap gejolak harga bahan pokok. Jepang krisis beras, Filipina krisis beras, Malaysia krisis beras. Alhamdulillah Indonesia masih ada beras. Alhamdulillah sampai saat ini walaupun tidak resmi, target yang saya berikan ke tim pangan ya, Pak Sul Hasan, Pak Amran, kita swasembada saya beri waktu 4 tahun kan. Ternyata alhamdulillah sangat besar kemungkinan insya Allah mungkin tidak sampai 4 tahun, mungkin akhir 2025 bisa kita katakan kita swasembada pangan. Saya minta Menteri Pertanian berdiri, sama Menko Pangan berdiri. Tepuk tangan. Saya hormat sama kalian. Terima kasih untuk jajaran semuanya, seluruh pertanian, seluruh kalangan yang berurusan sama pangan. Sampaikan hormat saya dari hati saya paling mendalam. Saudara sekarang pahlawan-pahlawan bangsa. Stabilitas pangan yang berhasil dijaga Indonesia di tengah gejolak global bukan hanya hasil dari kebijakan jangka pendek, tetapi juga merupakan buah dari strategi jangka panjang yang telah dirancang secara matang. Pemerintah telah menerapkan berbagai program untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, termasuk penguatan lumbung pangan berbasis daerah, diversifikasi komoditas pangan, serta peningkatan investasi dalam sektor pertanian. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah perluasan lahan pertanian melalui program food estate di beberapa wilayah seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa produksi pangan dalam negeri terus meningkat, sehingga Indonesia tidak bergantung pada impor yang rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan global. Selain peningkatan produksi, pengelolaan distribusi pangan yang efektif juga menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas harga beras di Indonesia. Pemerintah, melalui Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional, terus berupaya memastikan bahwa beras tersedia di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil yang seringkali menghadapi tantangan logistik. Sistem distribusi yang baik memungkinkan masyarakat mendapatkan beras dengan harga yang wajar, menghindarkan mereka dari spekulasi pasar yang seringkali menjadi pemicu lonjakan harga secara tiba-tiba. Selain itu, program bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT dan program Keluarga Harapan atau PKH turut membantu kelompok masyarakat kurang mampu untuk tetap mendapatkan akses terhadap pangan berkualitas
meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Keberhasilan Indonesia dalam mengelola ketahanan pangan juga tidak lepas dari sinergi antara pemerintah, petani, dan sektor swasta dalam memperkuat ekosistem pertanian nasional. Petani sebagai garda terdepan dalam produksi pangan mendapatkan berbagai dukungan dalam bentuk subsidi pupuk, bantuan alat pertanian modern, serta akses terhadap pembiayaan yang lebih mudah melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Selain itu, sektor swasta juga berperan dalam mendorong inovasi teknologi pertanian, seperti penggunaan benih unggul, sistem irigasi cerdas, serta penerapan pertanian presisi yang meningkatkan efisiensi produksi. Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, sektor pertanian Indonesia mampu terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Sementara itu, situasi yang dihadapi Malaysia, Jepang, dan Filipina menunjukkan betapa pentingnya kemandirian pangan dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Ketergantungan yang tinggi pada impor beras membuat negara-negara ini rentan terhadap guncangan harga di pasar internasional, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dalam kasus Malaysia, krisis pangan yang terjadi memicu gelombang protes dari warga yang merasa bahwa pemerintah kurang sigap dalam menangani lonjakan harga beras. Filipina bahkan harus mengeluarkan kebijakan darurat untuk mengendalikan situasi, yang menunjukkan bahwa krisis pangan bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga dapat berujung pada ketidakstabilan politik dan sosial. Ya, hampir seluruh negara pengimpor beras dari India ketar-ketir saat negeri Bollywood ini memutuskan untuk menutup keran ekspornya guna menstabilisasi harga beras di negaranya sendiri. Tapi Indonesia sih katanya begitu ya, nggak begitu was-was dengan kebijakan terbaru dari India ini terkait beras. Padahal Indonesia masuk juga loh dalam negara pengimpor beras dunia. Dan apakah Indonesia betul-betul kebal dari ancaman krisis beras yang berpeluang terjadi atas hal ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama di siang hari ini dalam Waspada Krisis Beras Hantui Dunia. Ada kita mengamati begitu ya untuk fenomena yang terjadi saat ini. Baru-baru ini pemerintah India mempublikasikan keputusan yang cukup membuat khalayak ketar-ketir terkait penutupan keran ekspor beras India yang dianggap menjadi ancaman terbaru dalam krisis beras global. Pemerintah India diketahui telah menutup keran ekspor beras putih non-basmati, di mana dari hal ini yang juga telah berlaku aturannya sejak pekan lalu. Hal ini juga perlu dilakukan oleh India, dijelaskan juga sebagai bentuk upaya India dalam mengendalikan harga pangan dalam negerinya yang kini juga ikut melesat cukup tinggi. Bahkan untuk beras sendiri di negara asalnya atau di India, harganya telah meningkat sebesar 11,5% peningkatan harganya dalam 1 tahun terakhir. Sebaliknya, Indonesia telah membuktikan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan eksekusi yang konsisten, ketahanan pangan dapat dicapai bahkan di tengah ketidakpastian global. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk harga pangan yang stabil, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam urusan pangan. Dengan populasi yang terus bertambah dan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, pemerintah dituntut untuk terus melakukan inovasi dalam sektor pertanian, agar ketahanan pangan dapat terus terjaga di masa depan. Pengembangan teknologi pertanian berbasis digital, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pengelolaan pertanian, serta peningkatan efisiensi rantai pasok menjadi beberapa langkah yang dapat dioptimalkan guna menghadapi tantangan di masa mendatang. Stabilitas pangan bukan hanya sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan fondasi utama bagi kesejahteraan dan kedaulatan suatu bangsa. Indonesia telah menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang berorientasi pada kemandirian pangan, negara dapat terbebas dari ancaman krisis yang melanda banyak negara lain. Kedepan, tantangan tentu akan semakin kompleks, tetapi dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus mempertahankan dan bahkan memperkuat ketahanan pangannya. Keberhasilan ini bukan hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga dapat menjadi model bagi negara lain dalam membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.